Ya, silakan masuk. Ada perlu apa? Bimbingan. Oke. Ya udah, silakan duduklah. Jarang-jarang ada mahasiswa yang bimbingan di jam makan siang seperti ini ya, tapi ya sudah. Mungkin mereka terlalu bodoh buat ngelihat waktu ya. Karena mungkin inilah perbedaan mahasiswa zaman dulu dengan mahasiswa zaman sekarang ya. Dan saya yakin ini adalah pertemuan pertama kita. Dan saya tidak butuh alasan apapun dari kamu. Di saat sudah diberikan beberapa kali waktu untuk bertemu dan bimbingan, tapi kenapa kamu tidak memanfaatkan itu dan lebih memilih untuk memangkas jam makan siang saya untuk keperluanmu? Oke lah. Jadi gimana? Sudah dipersiapkan? Mana? Jangan buka laptop. Saya nggak butuh yang soft copy seperti ini. Jadi kalau bisa besok itu dipersiapkan hard copy-nya. Jangan yang kayak gini. Saya juga malas sebenarnya baca proposal kamu ini. Dari judulnya aja udah salah. Penempatan nama, penempatan dosen, dan bahkan nama dosen pembimbingmu saja tidak kamu buat. Kamu tidak mengenal saya kan? Itu dia. Makanya banyak sekali orang yang ngechat saya untuk bimbingan. Mereka bahkan tidak tahu nama saya, sama seperti Anda. Orang bodoh macam apa yang tidak tahu gurunya sendiri. Kamu sudah besar, kamu sudah dewasa, dan setidaknya belajarlah etika ketika kamu berhadapan dengan orang yang ilmunya lebih tinggi daripada kamu. Sudah berapa tahun kamu berkuliah? Udah 2 mau 3 tahun ya. Dan ini adalah mungkin tahun ketigamu. Saya juga nggak tahu. Atau bahkan ini tahun ke-6mu. Karena kamu mungkin nggak pernah lulus di mata kuliah ini ya. Karena dari awal saya melihat covernya saja itu sudah salah. Nama dosen pembimbing, fakultas, prodinya masih typo. Gimana saya mau mood buat ngelihat ke halaman selanjutnya? Ya mungkin bisa lebih parah lagi. Tapi coba di scroll dulu. Aku paling males banget yang kayak gini. Ya udah, ya biar saya baca sebentar ya. Pendahuluannya salah. Penggunaan kapital. Kamu bodoh atau gimana? Kamu gak baca panduan cara penulisan proposal skripsi ya? Pendahuluan itu kapital semua. Dan fontnya jangan sama dengan isinya. Buru-buru katamu. Ya semua buru-buru. Saya juga buru-buru sebenarnya. Saya ada janji makan siang sebenarnya. Cuman karena mahasiswa bodoh yang gak tahu malu seperti kamu meminta waktu saya yang berharga ini untuk membimbingnya. Kamu udah terlalu jauh ke jalan yang salah ini. Sebenarnya para dosen-dosen itu meminta saya untuk mengurus mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah dan bodoh. Ternyata saya tidak menyangka kamu lebih bodoh dari yang saya kira. Mungkin bodoh aja nggak cukup buat menggambarkan sikap
dan kepribadian kamu yang sebenarnya sekarang. Cuman apalah yang lebih rendah daripada bodoh? Oh iya, ampas. Kamu itu ampas. Kalau enggak mau berubah juga. Dan tidak ada keinginanmu untuk menjadi lebih baik. Mungkin kamu udah menyia-nyiakan duit orang tuamu. Aku tidak tahu ya bagaimana latar belakangmu. Dan sebenarnya tidak mau ngejudge juga kalau misalnya kamu dilahirkan oleh orang tua yang gagal mendidik kamu. Orang tua yang berpisah. Orang tua yang selalu menyakiti anaknya. Mungkin kamu. Atau orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia melupakan kewajibannya untuk mengurus dan mendidik anaknya supaya tidak bodoh seperti kamu. Ya, silakan menunduk. Silakan menangis. Saya tidak peduli. Air matamu itu tidak ada artinya bagi saya. Oke, jadi kita lanjutkan saja ya, biar saya baca lagi nih. Udah sampai mana nih? Oke, ini bagian ini salah. Terlalu banyak koma di kalimatmu. Ini bukan puisi, ini bukan novel, ini bukan cerita, ini yang akan menentukan apakah kamu lulus atau tidak dari kampus. Jadi hilangkan kebiasaan-kebiasaan bodohmu itu dan mungkin lebih sering membaca jurnal daripada membaca Wattpad, AU, dan lain sebagainya. Yang bisa mengikis memori, mengikis kewarasanmu itu dengan hayalan-hayalan yang tolol seperti ini. Dan lagi-lagi saya tidak peduli backgroundmu seperti apa, tapi ketika sudah berurusan dengan saya, tolong berikan yang terbaik. Apa tidak ada cara lain yang bisa membuat saya apa? Ternyata memang bibit-bibit pelacur sepertimu memang gila ya. Saya cukup tidak menyangka kalau kamu mau jalan yang cepat. Entah dari mana kamu mendengar kabar ini, ya, Dek. Tapi mungkin kamu berbicara dengan orang yang salah. Saya tidak pernah meminta selangkangan mahasiswa agar nilai mereka bisa bagus. Saya tidak pernah memanfaatkan selangkangan mahasiswa hanya untuk kepuasan diri saya. Jika kita bicara skenario terburuknya, kamu bahkan tidak pandai bermain di ranjang. Kamu mau saya beri nilai E? Enggak kan? Jadi gimana? Apa tidak ada cara lain? Jangan pura-pura kepanasan gitulah. Kancing bajumu gak akan pergi kemana-mana. Dia sudah dijahit dengan sangat kuat sepertinya. Tapi dengan tingkah bodohmu itu yang ingin memamerkan belahan dadamu itu tidak bisa memengaruhi saya sama sekali. Mungkin bagi sebagian orang itu akan terlihat menggoda. Tapi bagi saya itu sangat menjijikkan. Kamu masih pantas mendapatkan orang yang lebih baik yang akan menerimamu dan sikap bodohmu ini serta hasratmu yang berjanji untuk melakukan apapun
agar mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi sayangnya, kamu berhadapan dengan orang yang salah. Bersama saya di sini tidak ada namanya barter. Saya tidak akan merasakan selangkangan kamu dan kamu tidak akan merasakan keperjagaan saya. Jadi simpan baik-baik pikiran jorokmu itu. Ya. Kamu sudah buat berapa bab ini? 3 bab. Bab 1 di halaman pertama aja udah banyak yang salah ya. Coba silakan di scroll lagi biar saya baca secara sekilas. Salah. Ini salah. Ya, salah. Lanjut aja, lanjut. Salah. Bagian ini salah. Terlalu panjang. Kasih enter di sana. Ini terlalu banyak koma. Itu tulisannya typo. Ya. Kalau ini udah mau akhir semester mungkin saya udah langsung melempar laptopmu ya. Cuman karena udah mau akhir semester ini ya. Belum akhir semester banget maksudnya, tapi ya mungkin kalau kamu gak berubah atau mencoba bertanya pada teman yang lain bagaimana cara mengerjakannya, ya kamu akan ketertinggalan. Kamu harus membayar uang kuliah lagi. Dan lebih parahnya lagi, kamu akan bertemu dengan saya. Saya bisa menandai namamu. Jadi, sampai kapanpun kamu akan tetap mengulang mata kuliah dan bertemu dengan saya lagi. Dan saya harap kamu tidak menggunakan trik murahan itu lagi kepada saya. Kamu cantik kok. Dan kamu tampaknya baik. Cuman gak sepantasnya kamu menawarkan selangkanganmu seperti ini. Dan saya harap kamu bisa jadi lebih baik lagi. Mulai dari sekarang. Jadi silakan dikancingkan lagi ke meja kamu dan perbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kamu buat di proposal penelitian kamu. Oke? Ya udah, silakan.